Shalom BPCC, senang sekali kami menyapa Anda kembali di hari ini. Ini adalah minggu terakhir di bulan Maret. Mari tetap antusias, mari tetap bersukacita bersama dan kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mempersiapkan diri dengan sangat baik karena pada hari ini adalah hari yang benar-benar akan menguatkan kita bersama dan kita mengalami Tuhan secara luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ini adalah minggu terakhir di bulan Maret. Kami berdoa Tuhan biar tetap kami menghormati Engkau, memuji, mempermuliakan nama-Mu untuk semua kebaikan-Mu yang kami alami setiap hari. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulakan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Mengerti rencanamu, namun
selalu percaya, kami melayanimu, Yesus. Buat hati kami selalu percaya, sebab kau selalu mengerti dan kau selalu menghormati, Yesus.
Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku.
Shalom Bapak Ibu, Jemaat JKI Bali Praise Community Church. Saya senang dapat kesempatan sekali lagi berbagi di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya secara pribadi berdoa kiranya saudara semua tetap berada dalam keadaan baik, sehat, dan juga sejahtera. Jadi mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman kami berani untuk hidup taat kepada firman Tuhan tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Baik, mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk buka bersama dengan saya dalam Keluaran pasal 15. Saya akan baca kepada kita ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Keluaran pasal 15 ayat 11 Bapak Ibu sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, Alkitab bilang ini Bapak Ibu. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau? Mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Ayat 12, Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tangan-Mu. Mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Nah, mari kita kembali dulu Bapak Ibu ke ayat yang ke-11. Alkitab bilang, penulis menulis begini. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Nah, begini Pak Ibu. Kata Tuhan di situ menggunakan huruf besar semua. Nah, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata YHWH. Kata YHWH sendiri itu memiliki beberapa pengertian, Bapak Ibu. Pengertian yang pertama adalah begini, the existing one. Tuhan yang hadir, Tuhan yang ada, Tuhan yang eksis. Nah, eksistensi Tuhan jelas. Alkitab menegaskan dari kata YHWH bahwa eksistensi Tuhan itu ada di zaman purbakala, ada di waktu kini, dan sampai kepada kekekalan di masa depan. Makanya waktu Alkitab menggunakan kata Tuhan atau YHWH, salah satu pengertian yang lain adalah begini, the eternal one. Dia bukan hanya sekedar Tuhan yang eksis, tapi dia juga adalah Tuhan yang kekal. Artinya Alkitab berkata bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya ulang, bukan cuman kemarin, bukan cuman di waktu sekarang, tapi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sampai kepada masa depan, bahkan sampai kepada kekekalan. Nah, itu pengertian yang kedua. Tapi pengertian yang ketiga tentang YHWH adalah begini, Bapak Ibu, Tuhan yang benar. Nah, hal yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita adalah saudara dan saya tidak salah menyembah. Sebab begini, kita menyembah Tuhan yang benar. Namanya, kalau dalam bahasa Ibrani, menggunakan kata YHWH. Nah, pengertian dari YHWH yang keempat adalah begini, Tuhan yang bangkit dan Tuhan yang berdiri tegak. Artinya kan ini yang Alkitab berupaya beritahukan kepada kita, Pak, Ibu. Tuhan kita bukan tipikal yang berpangku tangan.
Dia juga bukan tipikal yang duduk santai dan tidak mau peduli tentang kehidupan saudara dan saya. Sewaktu Alkitab menggunakan kata Tuhan atau YHWH, Alkitab berupaya menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa kebiasaan Tuhan, realita tentang Tuhan adalah Dia pribadi yang selalu akan bangkit lalu berdiri tegak untuk kehidupan kita. Kalau Alkitab bilang bahwa Dia adalah pribadi yang berdiri tegak, berarti Alkitab lagi berupaya untuk mengkomunikasikan kebenaran ini untuk Bapak, Ibu, dan juga saya, bahwa begini, Tuhan tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menundukkan Tuhan dalam kehidupan. Sebab dalam realitanya sebagai YHWH, Dia adalah pribadi yang akan selalu bangkit dan akan selalu berdiri tegak untuk kehidupan saudara dan saya. Amin. Lalu pengertian yang terakhir dari kata YHWH adalah begini Pak, Ibu. Tuhan yang berkuasa untuk bisa menyelesaikan apa saja yang secara manusia kita tidak bisa menyelesaikannya. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang dari awal Bapak Ibu bahwa kita ini adalah orang-orang yang seharusnya sangat bersukacita dalam kehidupan. Saudara dan saya sedang menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang akan selalu eksis buat kehidupan kita, Tuhan yang akan eksis dalam kehidupan kita sampai kepada proyeksi masa depan, proyeksi kekekalan. Dia juga adalah pribadi yang nggak bisa ditundukkan oleh siapapun atau oleh apapun. Bahkan begini, pada momen-momen saudara dan saya tidak bisa menyelesaikan apa saja dalam kehidupan kita, waktu Tuhan itu hadir dalam kehidupan saudara dan saya, ternyata Dia berkuasa, Dia berkekuatan untuk menyelesaikan apa saja. Makanya kenapa kita tahu betul Pak Ibu sampai hari ini bahwa namanya bukan sekedar Alfa, tapi Dia punya nama yang lain juga adalah Omega. Dia adalah awalan dari segala sesuatu, tapi Dia juga adalah akhiran dari segala sesuatu. Kalau Dia memulai sesuatu, maka Dia akan tetap berdiri tegak sampai Dia memastikan bahwa segala sesuatu akan terselesaikan oleh Dia. Amin, Bapak Ibu. Nah, mari kita lanjut kepada ayat yang ke-11 pada kalimat ini, Bapak Ibu. Mulia karena kekudusanmu. Nah, kalimat ini. Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Nah, Alkitab lagi berupaya beritahukan kepada kita, Pak Ibu, bahwa apa saja yang Tuhan kerjakan di mata bangsa-bangsa hari itu dan sampai dengan hari ini, Alkitab menggunakan kata begini, menakutkan. Kata menakutkan di situ, Bapak Ibu, bahasa Ibrani menggunakan kata yare. Nah, apakah yare atau menakutkan? Yare artinya adalah begini, membuat bangsa-bangsa gentar. Artinya Alkitab bilang, tidak ada bangsa yang bisa berdiri tegak waktu harus berhadapan dengan Tuhan. Mengapa? Sebab perbuatan tangan Tuhan itu bikin bangsa-bangsa menjadi gentar. Yare atau menakutkan, arti yang berikutnya adalah begini, takjub, kagum, dan hormat. Berarti Alkitab bilang, dari sejak zaman purbakala, untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, dan kemudian dilihat oleh mata manusia, dilihat oleh bangsa-bangsa, bangsa-bangsa akhirnya tiba kepada pengakuan bahwa karya Tuhan itu menggentarkan. Karya Tuhan itu membuat orang takjub, membuat banyak orang kagum, bangsa-bangsa kagum, sehingga pada akhirnya mereka menghormati Tuhan. Nah, ini yang perlu kita cek ulang tentang diri kita, Pak Ibu. Dengan sekian banyak perbuatan hebat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, apakah sampai hari ini, waktu kita menghampiri Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, apakah saudara dan saya ada pada posisi ini nih? Setiap kali mengingat pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kita, kita jadi orang-orang yang gentar kepada Tuhan, malu hati kepada Tuhan, memutuskan untuk dengan sadar dan sengaja tidak mau kurang ajar di hadapan Tuhan. Mengapa? Sebab apa yang Dia buat itu menakjubkan, sangat mengagumkan. Seharusnya saudara dan saya setiap kali kita menghampiri Tuhan, kita menghampiri Dia dalam penghormatan penuh, sebab Dia adalah Tuhan benar, Tuhan hebat, Tuhan yang sangat mampu menyelesaikan masalah apa saja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, kalimat berikutnya Alkitab menegaskan di ayat 11 bahwa Tuhan adalah
pembuat keajaiban. Seorang yang mengerjakan keajaiban. Bahasa Alkitab bilang pembuat keajaiban. Berarti kan ini yang Alkitab bilang, Alkitab tegaskan bahwa Tuhan adalah sumber dari seluruh keajaiban dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semua kita tahu, kalau kita haus, lalu kita berdekatan dengan sumber air, maka masalah hausnya kita selesai. Kalau saudara dan saya lapar, lalu kita berdekatan dengan sumber dari makanan, sumber seluruh makanan, maka kita udah tahu masalah kita lapar akan selesai. Nah, hari itu penulis kitab Keluaran mendeklarasi bahwa Tuhan YHWH adalah pembuat keajaiban. Dia adalah sumber keajaiban. Waktu saudara dan saya membutuhkan keajaiban, lalu kita mendekat kepada sumber dari keajaiban, maka seharusnya kebutuhan kita terpenuhi, Bapak Ibu. Amin. Nah, mari kita lihat dulu apa yang Alkitab maksudkan dengan kata keajaiban. Begini Pak Ibu, kata keajaiban di situ, bahasa Ibrani menggunakan kata pele. Nah, apakah pele atau keajaiban? Arti yang pertama adalah begini, hal-hal yang mengherankan, hal-hal yang di luar kebiasaan. Makanya disebut dengan kata luar biasa. Jadi, kalau Alkitab bilang ini, Tuhan adalah pembuat keajaiban, berarti Alkitab lagi bilang, Tuhan itu kalau bekerja, dia hanya akan menampilkan hal-hal yang heran dari pekerjaan tangannya. Dan kalau dia bekerja, Tuhan tidak mungkin mengerjakan perkara-perkara yang biasa, Pak Ibu. Sebab kata pele menitik beratkan bahwa apapun yang Tuhan kerjakan itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Makanya kenapa banyak bangsa menjadi heran, bahkan kita pun sendiri menjadi heran ketika kita melihat cara Tuhan bekerja untuk kehidupannya kita. Sebab sekali dia bekerja, maka pekerjaan yang dia kerjakan adalah pekerjaan yang di luar sebuah kebiasaan. Dia mengerjakan sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Nah, itu kata pele. Berikutnya, kata pele atau keajaiban adalah begini. Tuhan mengerjakan hal-hal yang sulit dipahami oleh nalarnya kita. Keajaiban bukan keajaiban, Pak, Ibu, kalau itu bisa dipahami oleh nalarnya kita. Keajaiban disebut keajaiban karena waktu itu terjadi, hal tersebut itu sungguh ada pada realita di luar nalar kita untuk memahaminya. Nah, rupa-rupanya ini yang Alkitab bilang, Tuhan itu pembuat mujizat. Jadi coba saudara perhatikan, semua hal yang Tuhan kerjakan, kalau mau kita akui secara jujur, itu luar biasa, mengatasi hal-hal biasa. Lalu kemudian ini yang Alkitab bilang memang sulit dipahami oleh nalar. Amin. Sekali waktu Pak Ibu, pada tahun 2012 saya divonis menderita kanker stadium 4 bagian akhir. Dokter klaim bahwa waktu hidup saya hanya tinggal 3 bulan. Nah, setelah melampaui proses operasi dalam 10 hari harus menjalani 2 kali operasi, dokter kemudian melaporkan bahwa saya bersih dalam kurun waktu lebih kurang 10 hari. Padahal seluruh hasil lab itu menegaskan bahwa memang saya masuk pada kategorial kanker stadium 4. Tapi dalam kurun waktu 10 hari, dokter menegaskan bahwa saya bersih dari sel-sel kanker yang ada. Pada akhirnya kemudian 6 bulan berikutnya, saya harus menjalani terapi hormon, lalu kemudian setelah 6 bulan dicek lagi, dan sampai hari ini Pak Ibu, puji Tuhan, saya ada dalam keadaan bersih. Nah, kalau mau ditinjau dari pemahaman nalar, apa yang saya secara pribadi pernah alami adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami oleh nalar, Pak Ibu. Secara kalau ditinjau dari seluruh kemajuan teknologi yang berkaitan dengan penelitian medis, harusnya memang saya punya waktu hidup tidak lama. Tapi waktu Tuhan yang adalah pembuat keajaiban sudah bekerja
pada standar pekerjaannya, yaitu dia hanya mampu untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Dalam kurun waktu 10 hari, orang bisa tiba-tiba bersih, Pak, Ibu. Nah, itulah sebabnya kenapa kata pele atau keajaiban, Alkitab bilang begini, hal-hal yang memang tidak akan pernah mungkin dipahami oleh nalar, hal-hal yang ajaib. Lalu kata pele atau keajaiban, Alkitab bilang begini, Pak, Ibu, penyelesaian dari segala sesuatu yang sukar untuk dikerjakan. Makanya kan tadi kalau saudara perhatikan dan kalau saudara ingat, kata Tuhan atau YHWH adalah begini kan, artinya pribadi yang akan hadir dalam kehidupan saudara dan saya untuk bisa menyelesaikan apa saja yang kita nggak bisa selesaikan. Lalu penulis bilang, mengapa? Sebab dia adalah pembuat mujizat, pembuat keajaiban. Tuhan adalah pembuat hal-hal yang begini, sukar untuk dikerjakan, ternyata dia bisa kerjakan. Sukar untuk diselesaikan, ternyata dia bisa selesaikan. Makanya kan sekarang begini dalam realita tiap-tiap hari. Waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan hal-hal yang sukar, yang kita nggak bisa menyelesaikannya. Masalah-masalah sukar yang kita nggak bisa menyelesaikannya. Hal-hal yang rumit seperti benang kusut yang kita bahkan nggak punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Nah, Alkitab menegaskan kepada kita hari ini, Pak, Ibu, Tuhan itu adalah pembuat keajaiban. Dia berkemampuan untuk menyelesaikan segala sesuatu masuk pada kategori sangat sukar untuk diselesaikan. Amin. Nah, pemahaman tentang ayat 11 ini penting, Pak, Ibu. Supaya pada akhirnya kita tahu dengan siapa kita lagi berhadapan. Kita tahu siapa yang sedang kita sembah. Supaya pada akhirnya di dalam pemahaman kita mengenai Tuhan pada proporsi yang sebenarnya, saudara dan saya bahkan tidak akan pernah membuka peluang untuk diri kita meragukan kemahakuasaan Tuhan, membuka peluang untuk diri kita mencurigai Tuhan, berasumsi terhadap Tuhan. Itu sudah tidak lagi akan menjadi permainan kita dalam keseharian, sebab kita tahu betul siapa yang kita sembah. Amin. Lalu ayat 12 Alkitab bilang, Tuhan mengulurkan tangan kananmu, lalu bumi pun menelan mereka. Ini kan kisah tentang laut terbelah, kemudian Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di dalam laut ketika laut yang terbuka akhirnya tertutup kembali. Itu ayat 12. Lalu coba saudara lihat di ayat 13. Di ayat 13 ini yang Alkitab bilang, dengan kasih setiamu engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Nah, peristiwa ayat 12 pada momen-momen Tuhan menuntun orang-orang Yahudi hari itu, Tuhan menebus mereka, Tuhan membimbing mereka ke arah tanah yang baik yang Tuhan sudah janjikan buat mereka. Nah, ini yang Alkitab bilang, kenapa Tuhan mengerjakan mujizat? Ayat 13 bilang karena ada dua alasan. Satu, kasih setia Tuhan. Dua, kekuatan Tuhan. Kalau tidak ada kasih setia Tuhan, tidak ada keajaiban hari itu. Kalau tidak ada kekuatan dalam diri Tuhan, tidak akan pernah ada keajaiban hari itu. Berarti hari ini kalau kita tanya, kenapa sampai keajaiban itu terjadi dalam saya punya hidup? Ada dua alasan, berdasarkan ayat 13. Kasih setia Tuhan, dia tunjukkan untuk saya. Tapi yang kedua, Tuhan sedang mempertontonkan kekuatan dalam dirinya untuk saya. Amin. Nah, mari saya jelaskan dulu kepada Bapak dan Ibu, apakah kasih setia. Nah, kasih setia, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata hesed. Apakah kasih setia? Kasih setia adalah kemurahan untuk menikmati apa saja pemberian Tuhan buat hidupnya kita. Jadi kalau Alkitab bilang Tuhan melanjutkan kasih setianya untuk hidup saudara dan saya, Alkitab lagi bilang Tuhan mempertontonkan kemurahannya untuk saudara dan saya, sehingga kita bisa menikmati apa saja pemberian Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, itu kasih setia. Hesed atau kasih setia, pengertian yang kedua adalah perbuatan baik.
lalu belas kasihan, lalu kasih sayang, lalu bantuan. Berarti kenapa sampai keajaiban terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Karena Tuhan mau supaya saudara dan saya paham bahwa Dia terbiasa dalam hidupnya mengerjakan perbuatan baik, dan itu dialokasikan untuk saudara dan saya. Tuhan adalah pribadi yang akan mempertontonkan belas kasihannya buat kita, kasih sayang buat kita, dan Dia adalah pribadi yang akan selalu hadir dalam hidup saudara dan saya untuk memberikan bantuan kepada kita. Makanya itu yang membuat saudara dan saya dalam cerita hidup kita tiap-tiap hari, dalam proses apapun yang kita harus jalani dalam hidupnya kita akan selalu mendapat kesempatan dari Tuhan untuk bertemu dengan yang namanya keajaiban. Amin. Makanya waktu saudara dan saya menikmati keajaiban pemberian tangan Tuhan buat kehidupan kita, harusnya kita ini berkata terima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bukan yang lunjak Pak Ibu. Karena sebenarnya di dalam kehebatannya yang sukar untuk dijelaskan pakai kata-kata kita yang terbatas, Tuhan itu telah memutuskan untuk memberikan bantuan buat kita di dalam seluruh kasih setianya. Amin. Baru yang kedua, Alkitab bilang bahwa kekuatan dari mujizat yang Tuhan pertontonkan dalam kehidupan orang Israel hari itu dan juga dalam kehidupan kita hari ini, keajaiban-keajaiban yang kita bisa lihat dengan matanya kita, alami dalam kehidupan kita. Rupa-rupanya Alkitab bilang gini, karena adanya kekuatan yang Tuhan punya dalam dirinya. Apakah kekuatan, Bapak Ibu? Dalam bahasa Ibrani, kekuatan disebut dengan kata ini, os. Kekuatan atau os, pengertian yang paling pertama adalah kekuatan. Pengertian yang kedua adalah begini, kekuasaan atau sebuah kedaulatan. Berikutnya, apakah kekuatan? Kekuatan adalah keberanian, kekuatan adalah keperkasaan. Siapa coba yang bisa berdiri menghadap Tuhan dan melawan Tuhan? Secara Tuhan sendiri dikenal dengan istilah begini, Dia kuat, Dia berkuasa, Dia berani, Dia juga perkasa. Amin. Makanya kalau Tuhan berpihak untuk hidup saudara dan saya, Bapak Ibu, tidak ada hal yang Dia tidak bisa selesaikan untuk kehidupan kita. Amin. Nah, hal yang saudara harus soroti, kita harus soroti tentang kata kekuatan. Di situ tuh artinya adalah kedaulatan, kekuasaan atau kedaulatan Tuhan. Berarti kan Alkitab lagi bilang, kenapa sampai keajaiban terjadi? Karena memang Tuhan kuat, karena memang Tuhan perkasa, karena memang Tuhan itu berani, karena memang Dia punya kekuasaan. Tapi jangan lupakan ini, karena Dia memiliki kedaulatan dalam kehidupannya. Pemahaman ini penting, Pak, Ibu. Kenapa ini penting? Sebab begini, kalau saudara dan saya memahami bahwa keajaiban terjadi karena Tuhan mempertontonkan kasih setia buat kita. Tapi keajaiban juga terjadi karena Tuhan memiliki kekuatan dalam dirinya. Kita seharusnya juga memberitahukan kepada diri kita bahwa kenapa keajaiban terjadi dalam hidup saya? Karena Tuhan sedang mempertontonkan kedaulatannya untuk hidup saudara dan saya. Amin. Begini Pak, Ibu. Semua orang ingin keajaiban. Itulah sebabnya waktu kita berhadapan dengan lembah kelam, kita berhadapan dengan rumitnya persoalan dalam kehidupan, kita di dalam iman dan pengharapan akan memutuskan dengan berani untuk datang kepada Tuhan dan meminta keajaiban untuk kasus kita, pertolongan untuk masalah yang kita hadapi, jalan keluar, and so. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan berkuasa untuk bisa menyelesaikan apa saja. Tapi jangan pernah lupa, kita boleh meminta Pak, Ibu. Kita boleh meminta apa saja. Karena Tuhan memang berkuasa untuk menyediakan apa saja. Tapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan punya kedaulatan. Mintalah apa saja, tapi berjiwa besarlah pada proporsi ini. Kalau Dia mau, Dia akan bikin keajaiban untuk saudara dan saya di dalam seluruh kedaulatannya. Tapi kalau sampai Tuhan di dalam seluruh kedaulatannya memutuskan untuk begini, menahan keajaiban
untuk saudara dan saya punya kehidupan. Atau begini, keajaiban nggak terjadi dalam hidupnya kita. Dengarkan ini baik Pak, Ibu, jangan marah sama Tuhan. Ada hal yang kita nggak bisa ganggu dari Tuhan. Apa itu? Kedaulatannya. Kita bahkan nggak bisa membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kenapa dia terima keajaiban dan kenapa saya tidak? Contoh, menderita kanker. Kenapa dia kanker sembuh dan kenapa saya tidak? Tuhan di mana? Katanya dia penyembuh. Tapi kenapa orang lain sembuh dari kanker dan saya tidak sembuh dari kanker? Nah, kalau saudara mengajukan pertanyaan itu, jelas hari ini kita tahu bahwa ada keajaiban dalam hidup saudara dan saya, tidak ada keajaiban dikerjakan, dipertontonkan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu tidak mengganggu realita bahwa Tuhan tetap berkuasa, Dia tetap perkasa, Dia tetap adalah pribadi yang memiliki kekuatan, Dia memiliki keberanian, dan Dia juga memiliki kedaulatan. Artinya kan begini, dalam keterbatasan nalar kita memahami peristiwa, saudara dan saya harus membangun dasar berpikir yang benar. Bahwa Tuhan mampu bikin apa saja, dan Dia bikin apa saja dalam kedaulatannya. Kalau hari ini saudara minta keajaiban supaya Tuhan menyembuhkan, tapi ternyata tidak terjadi kesembuhan untuk diri kita, maka begini, putuskanlah untuk jangan marah kepada Tuhan. Jangan mengancam Tuhan. Jangan questioning Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Jangan kembangkan asumsi tentang Tuhan, bahwa Tuhan sayang orang lain, Tuhan nggak sayang saya. Bukan. Hal yang saudara dan saya harus kembangkan dalam pemikiran kita, Pak, Ibu, adalah bahwa begini, kalau toh mujizat tidak terjadi dalam kehidupan saya, kalau toh keajaiban yang saya harapkan tidak terjadi dalam kehidupan saya, itu pasti karena Tuhan di dalam seluruh kedaulatannya memiliki rencana dan pandangan yang jauh lebih tinggi dan juga sangat jauh berkaitan dengan hidupnya saya. Supaya pada akhirnya kita tidak ngambek sama Tuhan, Pak, Ibu. Kita tetap meyakini bahwa somehow Dia punya identitas, Dia punya realita mengenai siapa dirinya. Tidak mungkin akan luntur hanya gara-gara keajaiban tidak terjadi dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Coba. Saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Alkitab bilang, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Begini, kuasa yang bekerja di dalam kita adalah kuasa yang sanggup membangkitkan Kristus dari kematian. Apakah mujizat yang paling bikin orang berdecak kagum, Pak, Ibu? Satu saja, mujizat ketika orang mati dibangkitkan. Nah, ini yang Alkitab bilang, bahwa kuasa yang bekerja di dalam kita adalah kuasa yang sanggup membangkitkan Kristus dari antara kematian. Kuasa itu akan bekerja dalam hidup saudara dan saya, sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan melihat hal-hal bahwa Tuhan itu dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, atau jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Makanya kenapa saudara dan saya harus paham betul, Tuhan memiliki belas kasihan, Tuhan memiliki kasih setia, tapi Tuhan juga memiliki kedaulatan. Dia berpikir jauh, Dia berpikir tinggi. Dia lebih memahami apa kebutuhan kita dibanding dengan kita memahami apa kebutuhan kita. Nah, kuasa hebat yang Dia telah sediakan buat kita adalah kuasa yang bisa mengerjakan apa saja beyond dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Berarti kan begini, kalau hari ini doa saudara dan saya tidak dijawab, kalau hari ini keajaiban tidak terjadi dalam kehidupan kita, baiklah kita berkata kepada diri sendiri, Dia punya kuasa, itu hebat. Kalau sampai keajaiban tidak terjadi dalam kehidupan saya, berarti
Ada hal yang jauh lebih hebat yang sedang Dia persiapkan untuk bisa saya alami. Pikiran saya tidak sebanding dengan pikiran Tuhan. Apa yang saya doakan tidak sebanding dengan Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Makanya daripada kita menjadi kecewa kepada Tuhan akibat keajaiban tidak terjadi dalam hidup kita, baiklah kita berkata untuk diri sendiri bahwa kuasa hebat itu yang Tuhan punya ada dalam hidup saya. Tidak mungkin Tuhan tidak bisa bantu saya. Tidak mungkin Tuhan tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang saya nggak bisa selesaikan. Tapi kalau toh hari ini keajaiban belum terjadi, ini yang kita harus pahami. Berarti di dalam kedaulatannya Tuhan punya pertimbangan. Hargai kedaulatan Tuhan, berjiwa besarlah. Toh begini, kita sudah tahu. Kesimpulan terakhir tentang cerita hidup kita. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan untuk hidup saudara dan saya. Rancangan Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan untuk kita. Damai sejahtera buat kita. Hari depan yang penuh dengan kegemilangan buat kita. Itulah sebabnya mengapa saya bilang kita harus melihat Tuhan pada proporsi yang sebenarnya. Puji Tuhan, Dia pembuat keajaiban karena Dia penuh dengan kasih setia. Dia juga penuh dengan kekuatan. Tapi kalau toh dalam kedaulatannya tidak terjadi keajaiban dalam kehidupan kita, kita akan tetap menyembah Tuhan sebab Tuhan adalah satu-satunya pribadi benar yang tahu betul bahwa Dia akan membuat saudara dan saya menikmati apa yang baik sampai kepada masa depan. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami berdoa biarlah seluruh firman kebenaran ini Tuhan materaikan dalam pemahaman kami, dalam pertimbangan kami. Supaya seumur hidup kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Tolong kami untuk semakin mengakar dalam pemahaman yang benar mengenai siapa Tuhan yang sebenarnya. Supaya waktu kami menjalani proses hidup, waktu kami menjalani keseharian, kami menjadi orang-orang yang tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, meyakini bahwa Tuhan tetap adalah pribadi yang bisa diandalkan. Tolong kami untuk terlatih dalam proses hidup, memiliki jiwa besar, dan menjadi orang-orang yang sangat menghargai kedaulatan Tuhan dalam memutuskan apa saja berkaitan dengan hidup kami. Waktu Tuhan membuat mujizat dalam hidup kami, keajaiban dalam hidup kami akan berkata terima kasih kepada Tuhan. Kalau toh keajaiban yang kami harapkan tidak terjadi dalam kehidupan kami, maka kami juga akan tetap berkata terima kasih kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di dalam kedaulatan telah mengambil keputusan, dan keputusan Tuhan berkaitan dengan hidup kami tidak akan mempertemukan kami dengan celaka. Keputusan Tuhan dalam seluruh kedaulatan akan mempertemukan kami dengan hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Beri kepada kami jiwa besar untuk tetap hormat kepada Tuhan, gentar kepada Tuhan, menghormati Tuhan, segan kepada Tuhan, supaya waktu kami jalani hidup, kami berhenti berlaku kurang ajar kepada Tuhan. Biarlah kami tetap memposisikan diri kami ada di bawah dan Tuhan ada di atas, sehingga seumur hidup hanya Tuhan saja yang berhak untuk kami hormati, yang berhak untuk kami puji, yang berhak untuk kami kagumi, sebab Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kami. Waktu kami taat kepada firman Tuhan, berkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Ona Tahapari. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini dapat menguatkan kita senantiasa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Papa Mama, jangan lupa setelah ibadah ini akan dilanjutkan ya dengan ibadah online Aba Kids. So tetap stay tune di channel Ada Jawaban TV. Bapak Ibu saudara-saudari, ada Solution Talk Show. Nah jangan lupa ya di like, comment, subscribe, dan di share. Setiap hari Kamis dilihat, diikuti bersama. Akan ada banyak episode-episode yang semakin seru dan akan memberkati kita semua. Teman-teman TDG, jangan lupa setiap hari Sabtu teman-teman dapat mengikuti ibadah online. Jangan lupa tetap diupdate berita-berita terbaru dari media sosial TDG. Kita akan segera memberikan persembahan. Bapak Ibu saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account yang ada di bawah ini.
Jangan lupa ya, minggu depan, minggu pertama di bulan April, Bapak Ibu Saudara-saudari pun harus mempersiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Saya Nona, Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau
Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menaikkan doa, permohonan atas berkat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kami terima daripadamu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami, Tuhan menyertai melindungi kami saat kami pun dalam keadaan situasi yang sangat tertekan, dalam keadaan kesesakan Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami sebab Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan atas seluruh keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan, yaitu berkat damai, sejahtera, dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.